Halo teman-teman semua, kita kembali lagi di Informal Podcast. Dan kali ini kita bersama seorang pengusaha muda dari Sono Podcast gitu. Teman kita semua, Mas Rizky Kurniawan Saputra. Halo Mas Rizky. Halo Mas Iksan, Halo, Mas Akmal. Sehat Mas. Sehat alhamdulillah. Akhirnya kita ketemu lagi. Reunian ini ya, Reunian. Oke. Ini Mas Rizky ini teman SMA kita, dari SMA Tirto. Nah, beliau ini ceritanya punya usaha namanya Langit Production. Itu tidak memproduksi langit. Tapi ini ada baju-baju nih. Nah, ini kreasinya Mas Rizky, dan juga beliau punya usaha kuliner soto takus, enak banget. Jadi monggo yang tapi besok puasa ya. Iya, Ini puasa. Setelah puasa kalau habis sepedaan pagi-pagi, nah monggo datang ke Sono Podcast Kidul soto takus. Selatan kampus PGRI. Selatan kampus PGRI. Itu dia. Nah, Mas Rizky, ini kan yang saya dan Akmal tahu kan latar belakangnya kan dari dunia kesehatan gitu kan. Terus tiba-tiba kok Rizky jalan kelambi ya. Nah, Itu kan pertanyaan nih. Kok bisa sih gitu? Awal-awalnya itu gimana? Atau mungkin gini dulu. Kadang kan orang tuh mau usahakan biasanya karena bapaknya juga jualan atau dari Ada saudaranya ada juga. saudaranya juga pengusaha gitu. Nah, dari latar belakang Mas Rizky itu apakah ada garis itu tuh? Ada garis merahnya. Ada garis merahnya itu. Oke ya, Mas Iksan, Mas Akmal. Ya. Jadi kalau dari segi keluarga sendiri sebenarnya nggak ada yang memang basicnya pengusaha ya. Jadi kan pengusaha istilahnya saya bedani sendiri nih di sini. Bedani sendiri. Dengan background sebagai mahasiswa kesehatan. Dan kok saya bisa jadi usaha seperti ini, usaha konveksi, merchandise, minarkit ini saya tersesat di jalan yang lurus. Tersesat di jalan yang lurus. Jadi tersesat tapi alhamdulillah di jalan yang lurus. Ya, itu ceritanya. Jadi kalau usaha ini memang saya rintis benar-benar dari nol. Yang awalnya tanpa support penuh dari orang tua, saya mulai saat semester 3 di kuliah di jurusan kesehatan lingkungan di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. 2015 berarti. Kira-kira dia 2015 Mas Akmal. 2015 saya merintis. Nah, di situ sebenarnya saya itu awalnya nggak langsung usaha ini Mas, ujuk-ujuk jadi tiba-tiba jadi ini. Enggak seperti itu. Banyak proses yang saya lalui, banyak usaha yang saya coba-coba dulu. Seperti dulu saya juga nekat setelah pulang dari kuliah, saya kulaan susu sapi ya di Ngasem itu saya bawa pulang sama teman berdua. Saya rebus, saya masukkan jumbo, saya keliling di Malioboro. Saya keliling, saya jajakan pakai gelas kayak asongan itu loh. bener-bener cobalah. Oke, tapi memang niatnya aku pengen usaha, aku harus nyoba ini dan memang cobalah nanti nilai apa yang bisa saya ambil ini. Oh ternyata saya nggak boleh menyerah, saya harus coba dan saya belajar dari kegagalan. Alhamdulillah jualan saya susu sapi itu alhamdulillah nggak laku Mas. Nggak laku. Alhamdulillah cuman laku beberapa gelas, itu pun yang beli temennya sendiri. Sakit banget ya. Nah itu jualan susu itu kukut nggak bisa kita lanjutkan ini. Terus kedua kita jualan camilan. Kita beli keletikan itu kayak di toko besar, dus-dusan, kita plastikin kecil-kecil, kita jualan di kampus, kita jajakan gitu. Alhamdulillah ada peningkatan laku, ya sekedar buat bisa jajan, buat beli paket data gitu. Alhamdulillah kiso, tapi nek kayak gini terus susah juga yang berkuliah. Oke, itu akhirnya juga berhenti tapi kita juga mulai menemukan formula usaha bisnis itu harus seperti apa. Itu menemukan formula. Dan suatu ketika kok kebetulan ya alhamdulillah saya mengikuti beberapa organisasi di kampus seperti Badan Eksekutif Mahasiswa dan UKM saya ikuti. Nah, di situ saya ada event, kemudian saya coba masuk di situ. Kok ada peluang ini di kampus di mahasiswa kesehatan, jarang yang buka usaha vendor pakaian seragam gitu. Padahal di sini setiap
UKM setiap kelas itu kan Pasti pada bikin bikin kayak ya. baju kursa, kaos Iya, event, betul. seminar kit gitu kan banyak banget. Iya. Oke lah, ini mungkin bisa peluang. Bismillah saya coba. Saya tawarkan, ini loh saya bisa produksi ini dari mulai pertama satu event sukses, seneng, Iya. menular ke organisasi yang lain, menular, kemudian akhirnya bisa berkembang di lingkup kampus dan dari kampus itu membawa nama Langit Production bisa keluar kampus. Terus yang lulus ini sudah pada kerja kan biasanya kalau tenaga kesehatan itu berpencar di seluruh pelosok Oh iya. negeri kan. Ada Saya di kan kembali ke Sumatera, kembali ke Kalimantan, Sulawesi dan sebagainya. Nah, di situ mereka yang sudah pernah order, repeat order lagi. Oh. Sekalinya repeat order, saat dari satu rumah sakit atau puskesmas, temannya ada yang menanyakan, "Ini pesan di mana?" Di sini di Jogja. Alhamdulillah kembali lagi ya. Sebisa mungkin saya memberikan servis terbaik, kualitas terbaik, harga yang terjangkau. Itu yang saya tanamkan ke konsumen dan juga mengedukasi konsumen supaya bisa lancar lah eventnya mereka mendapatkan produk terbaik. Itu yang saya usahakan. Dan alhamdulillah setelah lulus kuliah masih berlanjut kan. Sayang kalau nggak dilanjutkan, berhenti. Ya udahlah, saya lanjutkan gitu. Itu sejarah singkatnya seperti itu Mas Iksan. Nah, kalau yang membedakan mungkin kan ya tetap kan masing-masing dari kita kalau pengen bikin usaha pasti kita niat yang terbaik dari servis, dari kualitas, dari harga. Cuman kan pasti ada hal yang mungkin membedakan dibandingkan yang lain gitu. Nah, kalau kira-kira Mas Rian sendiri apa sih kok bisa bahwa orang-orang tuh percaya, oh ke Mas Rian aja nih. Kira-kira yang menjadi nilai jual lebih dibandingin sama yang lain tuh kayak gimana? Jadi kalau saya membuat konsumen percaya itu awalnya kan memang kita dari organisasi ya, seorganisasi. Jadi saya menjualkan produk, menawarkan produk itu dari orang yang memang saya kenal. Saya kenal itu teman dekat saya, sebisa mungkin juga tidak hanya membrandingkan produk, tapi juga membrandingkan diri saya sendiri. Ini saya jaga kualitasnya, insya Allah kami amanah bisa memproduksinya, hasilnya sampelnya seperti ini. Maksudnya identitas saya pun jelas, rumah saya di sini, alamat ini, kuliah di sini. Jadi konsumen tidak ada rasa khawatir bahwa akan tipu-tipu, ketipu gitu kan. Itu yang saya jaga pertama. Yang kedua, saya juga menerapkan beberapa prinsip dalam bisnis saya. Yang pertama, ini Mas, saya membuat namanya client approval. Jadi di client approval ini adalah suatu bentuk kesepakatan. Ini rekap orderan dari tahun 2015 itu sampai sekarang alhamdulillah bisa terdokumentasi dengan baik. Ini Mas, seperti ini jadi contohnya. Seperti misalnya ini kan client approval, ada desainnya apa, ukurannya apa, warnanya apa. Dari yang pesan misalnya ini dari Kalimantan dulu, kaos reglan 51 pieces, bahannya apa, warnanya apa, sablon jenisnya apa. Ini juga tertulis tanggal pesan dan deadline. Ini adalah komitmen yang saya berikan ke konsumen gitu. Jadi misalnya Mas Akmal pesan sebelum kita mulai produksi, ini pasti saya kirimkan dulu Mas Akmal. Jadi ini Mas client approvalnya silahkan dicek gitu. Sana akan melihat dan oke gitu. Jadi konsekuensi saya harus selesai sebelum Kamis tanggal 27 ini. Itu konsekuensi saya untuk deadline, untuk spesifikasi produknya seperti itu yang saya jaga. Berarti ya itu ya, maksudnya dari apa sih? Janjinya Mas Rian itu yang bakal ya salah satu nilai jualnya gitu. Harus ditepati apa yang kita janjikan ke konsumen. Soalnya memang terus terang aja sih, kadang kalau aku waktu kuliah gitu kan bikin-bikin kayak gitu tuh mundur 2 hari 3 hari. Tapi kalau aku nanya sama vendornya tuh kadang memang banyak gitu loh alasannya Mas. Kayak technical apa sih, kesalahan technical dan segala macam. Terus kalau misalnya nih pernah nggak ada kejadian kayak lewat deadline gitu, terus kayak gimana tuh handlingnya? Jadi kalau yang namanya dalam proses produksi kadang ada hal-hal yang tak terduga ya, namanya atau force majeure kayak gitu. Jadi misalnya memang saya sudah tulis kesepakatan, tapi tiba-tiba tenaga produksi saya kok sakit atau mungkin ada musibah atau mungkin cuaca yang tidak mendukung, mati listrik, itu kan juga kita ketergantungan di situ. Nah, saya terus terang sama konsumennya. Misalnya ada kendala apa, saya sampaikan baik-baik. Ya harapannya bisa saling memaklumi lah gitu. Tapi kalau memang untuk event yang mendesak, saya tetap prioritaskan sebisa mungkin jadi sesuai kesepakatan gitu. Makanya ini ada client approval. Ini yang saya kejar adalah zero complaint product. Jadi tidak ada komplain setelah produk diterima oleh konsumen. Itu harapan saya. Ini bahasannya wes teknis banget ya. Padahal kamu kesehatan ya. Senang sekali itu. Cak manajemen. Makanya, oh iya ada istilah kayak gitu ya.
Itu serius, aku penasaran tuh, maksudnya secara apa ya, secara teknis bahkan kamu punya klien approval dan segala macam tuh, sopo? Sinau suka ngendi Mas Rian? Itu belajar dari kegagalan itu tadi Mas. Jadi awal-awal saya nggak pakai seperti ini. Saya terus langsung asal aja dulu awal-awal itu ada pesanan oke, saya buat. Ya, memang awal-awal pasti ada miss, ada reject. Oke lah. Loh Mas, kok pesanan saya bajunya itu birunya nggak kayak gini ya, birunya harusnya lebih muda, ini kok birunya biru tua. Oh iya ya Mbak, maaf Mbak, ini salah kain ya. Ya itu awal-awal dulu memang pernah pasti suatu usaha pernah ada kejadian seperti itu. Oh ternyata harusnya gimana ya, itu kan jadi kita harus berpikir solusinya gimana. Oh harus dibuat kesepakatan di awal gitu. Kesepakatan yang ringkas adalah satu lembar client approval yang harus bisa memuat semua aspek pesanan di situ. Gitu. Oke. Berarti kan learning by doing ya. Learning by doing. Iya. Berarti itu semua resiko tuh boleh dibilang ditanggung sama Mas Rian nggak? Iya. Resiko semuanya saya tanggung. Jadi misalnya kalau pesanan dari dalam area Jogja gitu kan masih bisa servis, misalnya kalau memungkinkan ya bisa kita coba antarkan, kita ambilkan gitu. Semuanya saya tanggung, bahkan kalau ada kerusakan atau misalnya ada bahan yang warna yang tidak sesuai, ya memang kalau tidak sesuai kesepakatan ya saya harus siap ganti. Pernah juga kejadian seperti itu. Atau mungkin pesanan dari luar, misalnya dari Kalimantan, dari Sumatera dan sebagainya, kalau memang barangnya tidak sampai ya ada asuransi, kita harus siap ganti gitu. Memang ya harus konsumen ya harus mendapatkan yang sesuai yang harapan yang diinginkan gitu. Semua kan sudah kesepakatan di awal gitu. Tergantung yang ada miss itu di pihak mana gitu. Kita harus koordinasi intinya sama konsumen. Atau mungkin masnya belum pelunasan tapi kok minta komplain, itu kan juga beda lagi ceritanya kan kayak gitu. Oke. Tapi jujur Mas, kalau bagian merchandise gini, apakah itu passionmu? Kalau dibilang passion, sebenarnya saya tuh suka yang berbau kayak dunia kreativitas gitu ya, kreatif. Suka yang kayak desain gitu. Saya seneng sama desain sama yang craft kerajinan itu. Sebenarnya seneng, tapi juga nggak tahu dulu mau kemana, itu nggak tahu. Berawal dari seneng itu terus kok menemukan celah ini. Jadi saya tuh juga bingung, saya tuh banyak hal yang disukai jadi bingung. Enggak, maksudnya enggak fokus satu, saya ini lurus gitu enggak, tapi suka ini jadi ya jadinya bisa mencoba yang lain gitu. Dan alhamdulillah ya bisa menyenangi, bisa menakuni dan bisa menseriusi. Tapi alhamdulillahnya tuh biasanya itu ya, apa yang kita inginkan tuh kadang-kadang mungkin kita nggak kemudian nanggepin itu serius gitu, cuman kok ono dalane ya gitu kan. Ya itu kalau udah ketemu ide harus langsung saya eksekusi Mas, langsung action saya coba. Kalau enggak nanti cuman tenggelam aja. Misalnya saya pengen cobalah bikin desain korsa yang seperti ini, langsung saya eksekusi. Bikin desain kaos bersabun seperti ini, gimana ya? Oke, langsung eksekusi. Gimana menawarkan vendor ke instansi, ke corporate, langsung saya eksekusi gitu. Kan gagal atau berhasil bisa kita lihat nanti. Tapi kalau kita nggak mencoba ke action, otomatis kita gagal gitu. Tapi kalau kita udah nyoba, ada dua kemungkinan, berhasil atau gagal. Peluangnya lebih besar berhasil gitu. Itu ya, if you never try, you never know. Quote lagi ya. Jadi quote-play lah. Banyak quote-nya ya. Quote-play. Nah, Mas Rian, ini kan tadi sebelum ini juga kita ngobrol-ngobrol dan ternyata kan Mas Rian itu juga sebenarnya masih bekerja di tempat lain juga, gitu kan. Kita kan sering menemui bahwa katanya kalau kamu mau usaha ya fokus wae karo usahamu gitu. Kalau kamu nyambi nyambi yang lain biasanya akan keteteran gitu. Tapi Mas yang satu ini tuh beda. Dia bisa. Ternyata bisa-bisa aja gitu kan. Nah itu gimana Mas Rian? Mungkin buat ngasih tahu juga ke teman-teman kita semua yang mungkin mereka punya pekerjaan tapi dalam hati ya aku sebenarnya pengen nih punya usaha apa atau jualan apa gitu. Dan kan biasanya ada ketakutan tuh. Itu gimana Mas Rian untuk ngatur semua itu? Jadi kayak ada gonjang-ganjing gitu ya. Mikirnya ini saya tuh pengen kemana apa gitu kan. Jadi sebenarnya memang basic saya kan mahasiswa kesehatan, kuliah di kesehatan, lulus S1 tahun 2018.
Terus saya memang cita-cita dulu bahkan mungkin sejak SMA udah mantap, saya tuh pengen lanjut kuliah lagi. Alhamdulillah dikasih kesempatan juga. Setelah lulus S1 2018 langsung lanjut kuliah S2 sambil menjalankan usaha ini. Nah, kadang juga memang gimana caranya biar fokus gitu. Nah, kalau saya sih lebih ini Mas, jadi memanfaatkan waktu yang ada. Kita semua kan dikasih kesempatan waktu 24 jam yang sama, gitu kan. Jadi juga kembali lagi ke diri kita. Kalau saya sendiri menerapkan prinsip ini Mas, kalau teori yang saya pakai ya, jadi seperti tabel 2x2 itu, di sini ada yang urgent, tidak urgent, kemudian ada bisa dikerjakan sendiri atau bisa didelegasikan, gitu. Jadi kan saya melakoni kuliah S2, melakoni bisnis, melakoni bekerja juga di suatu instansi. Itu kalau saya ngalamun, saya pikir saya mumet Mas, jeglek nanti. Tapi jangan dipikir berat juga kan. Semua pasti ada jalannya, bisa kita lakukan. Jadi apa yang urgent itu harus kita dulukan, apa yang harus kita kerjakan sendiri harus didahulukan. Tapi kalau misalnya ada yang bisa didelegasikan, kita bisa delegasikan. Kita kan bisnis juga nggak mungkin sendiri kan. Saya punya tim, saya punya desainer, saya punya runner, saya punya tim produksi gitu. Jadi kalau misalnya saya harus ada ujian kuliah gitu, saya bisa hal-hal yang urgent. Kamu ketemu sama ini Mas, tim runner ketemu sama konsumen, ambil kain, itu kan bisa delegasikan. Atau mungkin saya harus maju ke tender gitu, saya harus ikut, oke saya ikut. Nanti hal yang lain bisa teknis bisa didelegasikan ke yang lain atau tidak urgent gitu. Kuncinya saya biasanya seperti itu. Memang ya kita harus ini Mas. Kalau saya kan, loh kenapa kok udah bisnis tapi kok masih mau lanjut kuliah gitu? Karena memang untuk mencapai tujuan dan mimpi yang besar, saya memerlukan pengorbanan yang besar juga. Itu prinsip saya. Jadi kalau saya mau memilih satu, oke, bisa fokus, tapi juga saya akan mengorbankan yang lain. Saya memilih saya sekarang bekerja dulu, maksudnya berjuang dulu, bekerja keras untuk meraih apa yang saya harapkan. Jadi memang harus saya lakoni semuanya. Dari awal udah realistis ya. Maksudnya ketika mimpinya besar ya, supportnya pun juga benar. Dan nah ini quote lagi nih, saya juragan quote ya. Banyak ya. Jadi katanya sebenarnya tuh setiap orang juga apa ya, satu hari itu akan ngeluh, akan ngerasa capek gitu. Tapi either kamu ngeluh karena kerja kerasmu atau karena kamu nyesel gitu. Quote lagi. Oke. Aku nanya rada mundur kali ya. Sebenarnya kadang tuh orang bilang kalau usaha tuh kita nggak boleh gampang nyerah gitu kan. Tapi kadang kita juga harus tahu titik di mana ya, yang seperti tadi Mas Rian bilang sebelumnya pernah usaha susu gitu kan, tapi akhirnya stop gitu kan. Nah, gimana sih Mas? Maksudnya cara menyeimbangkan antara ya kamu mau usaha sekeras apapun juga kayaknya nggak akan bisa nih. Jadi kapan biar kita tuh tahu kalau kita harus berhenti bahwa itu bukan usaha yang bagus gitu. Kalau menurut Mas Rian sendiri mungkin secara pengalaman, secara ini ya perspektif usaha. Betul. Jadi kalau saya dulu melakoni beberapa usaha yang saya jalani itu, ini kok nggak jalan, itu yang saya rasakan adalah ini bukan terlalu passion, maksudnya bukan menciptakan peluang yang besar gitu untuk saya gitu. Jadi usaha yang kecil-kecil itu berhenti dulu karena memang kok saya lihat tidak begitu prospektif gitu. Makanya saya coba melihat peluang, menangkap peluang lain itu, karena kan kuncinya dalam usaha kan kita harus melihat need, want, demand kan. Itu harus kita melihat apa yang harus dicari orang, apa yang dibutuhkan orang. Kita harus masuk di situ gitu. Nah kan dulu yang usaha-usaha itu kan ini nggak prospek, terus akhirnya saya menemukan formula sendiri. Oh ternyata ini yang prospek di lingkungan kecil saya, dan ternyata bisa meluas ke lingkungan yang lain gitu. Bahkan dulu awalnya juga nggak disupport Mas sama orang tua. dari awal tuh kamu ngapain ini usaha, fokus kuliah aja. Ya saya diam. Salah satu-satunya cara saya untuk bisa ya saya harus membuktikannya. Saya harus membuktikannya. Oke Pak Bu, saya bisa, nggak kasih modal nggak apa-apa, tapi nanti lihat ya, tahu-tahu insya Allah saya bisa memberikan hadiah buat Bapak Ibu. Itu ya harus saya buktikan. Puncaknya itu kemarin Mas, akhir tahun 2020. Saya bilang, Pak Bu, saya minta izin, minta doa restunya, saya mau ikut lomba apa? Lomba kewirausahaan pemuda di tingkat Bantul. Tenane gitu. Arep apa? Itu Pak, Langit Production coba saya ajukan gitulah, bismillah gitu.
Oke, nah ternyata di sana kan ada poin penting yang dinilai yaitu pemberdayaan masyarakat. Itu sebenarnya di sini juga saya nggak melulu usaha tentang profit aja, tapi saya juga seperti visi misi yang saya tulis Mas. Jadi di situ ada nanti visi misinya saya ingin memberikan dampak yang positif khususnya bagi kesejahteraan perekonomian di lingkungan sekitar kan, menciptakan peluang kerja baru gitu. Setelah lulus saya nggak hanya mencari kerja tapi juga menciptakan peluang kerja gitu. Itu ya next level ya, nggak cuma profit doang gitu. Tapi apa ya? Ya ini sesuatu yang tentu belum saya dan Akmal alami gitu ya. Rasanya bisa ngasih makan orang tuh gimana? Asli aku penasaran. Itu rasanya kayak misalnya kayak memberdayakan orang gitu ya. Kayak wah itu loh kayak wah banget Mas. Rasanya itu terenyuh gitu. Terharu Mas. Betul. Ini ada satu cerita juga yang membuat bener-bener saya speechless gitu. Jadi kan saya pertama kali di usaha ini terus bisa memberikan gaji lah istilahnya untuk tim saya itu senang banget. Ada satu momen itu pas saya dapat borongan dulu Mas, dapat project, dapat borongan itu hampir 800-an pieces. Itu satu paket, kaos, flyer, cetak-cetak itu 800 itu. Iya, 800 itu satu kaosnya, kalau sama item yang lain juga 800-an. Iya, 800 kali berapa? Itu kan banyak banget Mas. Terus saya ngundang yuk siapa yang slow minta tolong dibantuin borongan selesai dalam beberapa minggu untuk event juga kan. Terus saya kasih fee lah untuk yang bantuin. Ini Bu, makasih sudah dibantuin ya. Semoga berkah. Ini kerja kita bareng-bareng rezeki bersama gitu. Oh iya, makasih Yole. Dia kan ibu-ibu punya anak 3. Makasih Yole. Alhamdulillah gaji ini iso bayar BPJS. Di situ saya merasa ya Allah, di sini terharu banget saya Mas. Di situ momen-momen yang benar-benar inilah titik bangkit saya nggak boleh menyerah di sini. Saya harus melanjutkan usaha ini bukan untuk kepentingan saya tapi untuk juga orang lain juga yang bisa saya bantu, insya Allah seperti itu. Berarti sampai yang orang tua pun juga ada yang ikut sama Mas Rian gitu ya. Kebanyakan memang tenaga kerja yang ikut, yang jadi tim saya itu ibu-ibu banyaknya punya anak gitu, ada juga yang bapak-bapak juga. Saya sering ngajak mahasiswa mahasiswa jadi adik-adik tingkat saya. Piye aku slow Mas, ya wis nek gue yo melu gue tambah-tambah jajan, melu aku ana project gue bantu posing senek gelem dia ikut gitu. Atau saya menawarkan dia sebagai freelance marketing gitu. Jadi mungkin dia di teman SMA-nya di aku iki mau nggak jadi freelance marketing, coba kamu tawarkan ini produk dari saya sekian harganya, nanti bisa kita komunikasikan, nanti kamu dapat persen sekian untuk tinggal tawarkan aja, nanti yang produksi aku terserah gitu. Seringnya gitu Mas, jadi kan membantu mahasiswa juga bisa belajar wirausaha gitu loh, jadi menularkan gitu. Berarti emang mostly ini ya freelance ya, maksudnya per project gitu loh mereka. Iya, kalau untuk yang teman-teman mahasiswa tadi freelance marketing itu sering, jadi ada teman yang di NTB, teman ada yang di Sumatera gitu, ini aku mau pesen baju ini harganya berapa, oke sekian gitu, nanti di sana kan harga jualnya bisa dibeda gitu, biasa seperti itu Mas, nanti bisa bekerja sama seperti itu. Jadi kan meluaskan jaringan, tapi tidak hanya menguntungkan satu pihak, semua untung, semua senang, rezeki bersama, itu prinsipnya yang saya tekankan. Quote lagi. Nanti banyak cuplikan nih buat episode. Kita baru ngomongnya kemarin, tapi quote-nya udah disiapin banyak ya. Iya. Banyak banget. Anyway. Oke. Nah, dengan segala pengalaman yang udah dilalui gitu ya, Mas Rian, gini. Jadi aku dulu pernah ini Mas, dulu kan aku juga pernah kuliah di UNY sebenarnya. Terus dulu si ketua BEM-nya itu ditanyain gitu kan, PMFT waktu itu, Mas kamu itu kuliah terus punya kegiatan banyak banget, kamu ketua BEM masih punya organisasi macam-macam gitu kan, tanyain kok berani sih Mas, atau kok bisa sih ngebagi waktunya gitu, kayak tadi yang ditanyain gitu. Terus dia jawab tuh dengan sangat sederhana gitu, ya kamu masuk aja dulu gitu. Mulai aja dulu. Iya, pokoknya misalnya kamu punya 5 kegiatan nih, ya wes dilakuin aja dulu, ntar juga pasti bisa ngatur pelan-pelan gitu. Bener gak tuh mungkin prinsip-prinsip, maksudnya kadang-kadang orang tuh
di dalam alam pikirannya tuh udah takut duluan gitu loh Mas. Sebelum nyoba. Padahal kan ya udah sih diterjunin aja dulu gitu. Kadang ada ini ya, rasa takut dulu ya sebelum mulai. Overthinking ya. Bahasanya sekarang overthinking. 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 Jadi overthinking dulu, aku bisa nggak melakukan ini, banyak kegiatan. Memang ya bener Mas, coba aja dulu gitu. Coba tapi juga jangan coba-coba. Jangan cuma coba-coba asal ikut ya nanti juga hasilnya juga coba-coba gitu. Tapi kalau kita ikut tapi serius, memang komitmen ya insya Allah bisa gitu. Memang harus dicoba dulu seperti itu. Harus berani dulu teman-teman. Memang capek Mas, pasti seperti itu gitu. Iya sih ya. Tapi selama kita bilang kita lelah, kalau saya bilang saya lelah itu berarti saya belum lelah Mas. Saya baru benar-benar lelah kalau saya tidak bisa bilang kata lelah. Wah, gitu. Anggapnya gitu. Oke. Iya. Bener sih. Apanya? Iya Mas Akmal. Kalau Mas Rian berapa bersaudara sih? Saya 2 Mas, saya anak kedua. Oh. Dari saya punya Mas. Selisih jauh ya? 3 tahun. 3 tahun. Tapi pernah kakak juga ikut cawe-cawe di usaha? Kalau Mas itu sering sih saya bantu, misalnya Mas aku nanti ada project ya ikut. Mas itu lebih ke support sih, karena memang nggak setiap orang kan tipikalnya sama gitu. Kalau Mas saya memang lebih ke akademis banget gitu. Akademis banget ya. Akademis banget, nggak terlalu ke entrepreneurnya gitu. Iya, dia fokus fokus gitu. Memang tipikalnya harus fokus. Tapi kalau ada apa-apa ya sesekali saya ajak atau saya punya kendala saya minta tolong gitu. Iya. Oke. Nah kan ketika memimpin suatu project gitu ya, kan ngebawain banyak orang. Nah kan nggak mudah ya. Kita kadang untuk ngehandle 1-2 orang aja kan kadang juga ada kesulitannya lah gitu, apalagi dengan banyak orang gitu. Nah mungkin dari sudut pandang pengalaman Mas ini selama ini, kalau orang mau jadi leader tuh harus gimana sih gitu? Atau katakanlah ada mungkin 4 atau 5 prinsip yang benar-benar harus dipegang bagi orang yang dia didapuk menjadi seorang yang berdiri di paling depan gitu. Jadi kalau pada prinsipnya ketika saya ada project atau suatu pekerjaan itu yang pertama adalah percaya Mas. Jadi saling percaya. Kalau kita sering suudzon istilahnya gitu, ini bisa nggak ya, ini Bu ini bener nggak ya nanti kerjanya gitu, malah menambah beban pikiran kita. Tapi kalau Bu saya ajarin pertamanya caranya seperti ini, nanti silakan ditiru dilakukan gitu. Kalau sesuai ini insya Allah nanti bener, oke gitu ya ditiru. Tapi nanti kan saling komunikasi, saling percaya. Oke lah, udah Bu sudah sesuai gitu, udah nggak apa-apa seperti itu. Intinya kalau dalam suatu bisnis kita bukan sebagai bos tapi sebagai leader. Kalau bos kan kamu ngerjakan ini, kamu ngerjakan ini, kamu ngerjakan ini. Tapi sebisa mungkin kita jadi leader. Ibu ngerjakan apa? Ini oke, saya bantu dulu ya, saya kasih contoh. Mas kerjakan apa? Ini oke, saya bantu, saya contoh. Jadi kita harus ikut dalam circle-nya misalnya suatu produksi itu. Tapi nggak harus misalnya menjadi sesuatu yang pokok, tapi kita harus tahu setiap prosesnya. Jadi setiap tahapan produksi ini saya nggak lepas tangan Mas, nggak harus ini, tapi saya harus tahu prosesnya. Oh setelah kain dapat, ini harus dipola dulu, harus dipotong seperti ini, harus disablon seperti ini, jenisnya apa, catnya apa, terus harus di bordir pakai mesin apa, tingkat kerapatan seperti apa, itu detailnya saya harus tahu. Meskipun pada akhirnya saya nggak melakoni sendiri gitu, tapi kan saya bisa mempercayakan orang dengan bekal, saya bisa memberikan arahan. Ya betul Mas, seperti itu sih pada prinsipnya. Jadi tetap kalau sebenarnya nggak boleh asal tunjuk toh ya. Iya betul, kita harus apa bahasanya, ngomong bareng-bareng. Oke, kita kayaknya udah terlalu banyak bahas merchandise ya kan. Padahal ada lagi nih, satu lagi nih yang baru aja tadi kita nikmati. Makasih loh Mas. Itu kalau nggak salah itu mulai di tahun 2020 ya, pertengahan tahun. Sotonya. Iya, sotonya. Sebelumnya saya tanya dulu, tadi kan udah nyoba, gimana testimoninya Mas? Mantap. Enak. Manis enak. Maksudnya bumbunya tuh kompleks sih. Dan tadi katanya ada semacam apa sih, kemiri apa?
itu bumbu rempah-rempah gitu rempah-rempahnya ya. itu ya, Memang itu. rempah-rempahnya itu. Jadi nggak cuman apa ya, kompleks lah. Jadi kadang kan kita makan tuh mau kayak bening tok. soto ming opo Ini tadi garam uyah, garam ya uyah ya, garam bawang gitu kan. Tapi itu kompleks sih. Dan pakai ayam kampung teman-teman. Nah, dan ayamnya juga warnanya merah, itu menurutku kayak kita ngelihat pertama tuh, wah ini sudah enak gitu loh. Di mata tuh udah enak, apalagi tadi langsung tiba-tiba secara nggak sengaja tuh ya, secara nggak sadar tuh HP dah onin kameranya. Alhamdulillah. Nah, cuman 2020 pertengahan tahun, tapi kayaknya maksudku itu kan berarti pas pandemi gitu kan. Tapi ketika kita lihat tadi rame gitu kan. Maksudku banyak orang yang bilang kalau pas lagi pandemi itu ya rezekinya bisnis turun, rezekinya nggak turun. Kok malah Mas Rian malah bisa dapat ide soto dan akhirnya rame, itu awalnya gimana, Mas? Sebenarnya kalau untuk soto ini kan gini ya Mas, jadi pandemi itu bukan musibah, pandemi itu berkah gitu. Ini kembali lagi ke mindset kita. Apa kita ada suatu kayak gitu, kita jangan ambil sisi negatifnya, jangan pesimis dulu, tapi kita coba cari nilai-nilai apa sih yang bisa kita potensi di situ gitu. Jadi pandemi memang tantangan untuk dunia usaha, memang sangat berat Mas. Nah itu kalau dulu kita menyasar sektor prospektif, maka ketika pandemi kita berusaha pivot menyasar ke sektor produktif. Seperti kayak di Langit Production, ketika pandemi otomatis event nggak ada, kita menurun. Tapi saya menyasar sektor produktif, yaitu di fasilitas kesehatan, rumah sakit, puskesmas. Mereka bikin seragam, bikin APD, bikin masker, itu salah satunya. Terus kan pandemi, orang-orang pada bosan di rumah, pengen keluar, pengen refresh. Oke, kita cobalah usaha kuliner. Kuliner apa yang bisa dinikmati semua kalangan, dari anak, dari sampai tua, yang memang khas gitu. Oke, soto boleh itu jalan gitu. Jadi ceritanya itu sebelum kita buka di sini, sebenarnya Pak D saya, kakak ibu saya itu sudah jualan lama Mas, dari tahun 90-an di daerah Jagalan Saidan. Jembatan Saidan itu ke utara dikit. Nah, itu di sana. Sebelum Pak D saya udah simbah saya. Jadi resep turun-temurun dari simbah saya. Dulu jualan keliling di Panggul, soto Panggul itu perjuangannya memang nggak instan. Indomie aja harus direbus, apalagi usaha harus nggak instan gitu kan. Sempat dipanggul. Iya, dulu zaman dulu ya, waktu dulu dipanggul gitu kan. Kenapa nggak ada kayak gitu ya sekarang? Iya, udah nggak ada. Terus akhirnya Pak D manggrok, bahasanya apa ya? Tempat di sana gitu, di pinggir jalan, kok di sana malah rame juga dari tahun 90-an. Terus kebetulan pas pertengahan tahun itu bapak saya mau pensiun purna tugas dari tempat kerjanya, ya biar ada kegiatan, ada yang menemani gitu. Oke, cobalah bismillah kita bareng-bareng. Sebenarnya ini bisnis keluarga ya Mas, kalau untuk soto ini. Kalau yang Langit kan murni tempat saya, tapi kalau yang soto ini bisnis keluarga. Kita bareng-bareng lah di sini, kita sesuai apa yang kita bisa, kita bareng-bareng. Dari tahun 2020 bulan Juli kita opening di situ Mas, sotonya itu. Bismillah, kita malamnya pengajian dulu kan. Intinya itu. Kita pengajian, syukuran dulu. Istilahnya tawa-tawa ke ini. Saya kalau di soto lebih banyak ke marketing sih Mas, ya kan, nggak terlalu pintar masak, marketing dan menghabiskan. Icip-icip. Marketing dan icip-icip. Saya panggil teman videografer, panggil teman fotografer, saya tag, saya post, saya bikinkan akun-akun dan sebagainya, dan ternyata itu juga bisa support hari pertama jualan sampai sekarang. Alhamdulillah bisa selalu habis, apalagi weekend bisa cepat habis. Dan konsumen dari soto ini rata-rata juga dari jauh-jauh Mas, malahan. Ada yang dari Blok Wadi Cipto, dari Kalasan, dari Sleman itu. Ya itu memang langganan dulu dari sana itu. Yang di Pak D itu. Itu memang udah kenal sama Pak D saya. Yang saya seneng itu Pak D itu orangnya gapiak Mas, gapiak itu apa ya? Bahasa Indonesia humble gitu ya. Ya, jadi kalau ada orang datang langsung disapa, itu mungkin yang menjadi khasnya dari soto ayam kampung Pak Gus gitu. Ini sotonya asli khas Wonosari Mas. Jadi kan kita keluarganya aslinya Gunung Kidul. Nah, kita bawa itu ke nama Wonosari ya. Sini soto ayam kampung. Ini unik juga. Pada Wonosari biasanya bakso. Iya. Tapi ini soto ya. Tapi
sempet ini nggak Mas? Kan sekarang banyak kayak IG kuliner, terus kita endorse di sana. Itu pernah ke sana atau pernah sempat kepikiran buat ngendorse ke sana? Promo sana. Promonya oke. Kalau untuk promo endorse gitu kita sempat sih kepikiran, cuman belum ke terlalu ini ya Mas, belum terlalu meluas banget, cuman lokal aja gitu. Punya teman yang mungkin vlogger atau apa sini main sini yuk, sarapan bareng gitu. Kayak Mas Akmal, Mas Iksan ini kan, ayo ke sini kalau mau, oke monggo. Sekalian ngicip coto dulu, gitulah Mas. Berarti seperti itu. Tapi ada pertimbangan nggak? Maksudnya kenapa nggak langsung kita nyasar kayak kuliner Jogja itu kan dia followersnya udah banyak tuh, pasti trafficnya juga pasti tinggi banget gitu. Ada pertimbangan lain kah? Kenapa nggak langsung sikat ke sana gitu kan? Pengen juga sih Mas, cuman belum aja kalau. Belum aja. Nanti rencana nanti waktunya. Ini malah juga kan cukup prospek ya, malah sekarang Bapak juga support. Gimana kalau kita buka cabang lagi? Itu kayaknya franchise. Mungkin nanti di rumah sekitarnya Mas Akmal, Mas Iksan kalau ada lokasi ya, info ya. Bisa bermitra kan nanti ya. Harapannya sebenarnya ya gitulah, berawal dari warung tenda, warung yang soto di Panggul, kita juga ingin berkembang lagi, membuka lapangan kerja lagi, memberikan kuliner yang menyegarkan, menyenangkan untuk masyarakat itu. Kita pengen. Cocok banget. Salah satu kuncinya itu sabar berarti ya. Sabar. Maksudnya enggak semuanya terus langsung. Iya, langsung instan. Itu determinasi yang kuat banget dari dirinya. Ini keren banget bro. Iya makanya kan. Ya kita dapat kesempatan di sini udah senang banget sih. Iya. Terus Banun. Wah aku ya. Nah kalau dari Mas Ian mungkin apa ya? Kalau katakanlah ada teman-teman yang pengen buka usaha, ada nggak saran-saran atau apa ya? Ya nasihat, jangan nyerah atau apa gitu. Mungkin orang yang usaha dan juga pengen kerja kali ya, karena kan jarang nih orang yang bisa kayak Mas Rian gitu. Maksudnya ada nggak sih pesan-pesan buat mereka tuh kayak gimana gitu? Kalau untuk usaha ya Mas, mulai atau menjalani usaha, yang pertama itu jangan ditunda. Gitu. Jadi jangan ditunda. Terus ke sinetron tuh nggak baik ya? Nggak baik nanti. Kalau kita udah punya ide, aku pengen buat vendor konveksi seragam Langit Production di kampus. Kalau kita molor-molor beberapa bulan, cuman kepikiran aja ya, nanti siapa tahu ada kompetitor yang muncul dulu, mereka merebut pasar dulu. Itu jangan sampai. Makanya ayo gercep, kalau memang usaha gercep sejalan-jalannya. Yang penting kita bergerak dulu pelan-pelan bertahap. Nanti pasti akan itu. Namanya usaha itu kita nggak naik lift, tapi kita naik tangga. Setapak demi setapak, nggak langsung ke lantai 5, tapi lantai 1 dulu, lantai 2 dulu, bertahap. Kalau untuk usaha memang harus langsung action gitu. Langsung action, dan kita harus juga melihat peluang tadi, need one demand itu juga harus diperhatikan gitu. Itu kalau untuk usaha. Terus jadi membagi waktu itu ya. Waktunya. Itu beda-beda juga sih Mas ya Mas. Karena kebetulan saya kan basicnya di mahasiswa kesehatan, juga saya usaha ini kan tersesat di jalan yang lurus tadi kan. Jadi saya juga galau Mas sebenarnya. Lulus kuliah 2018, saya mau lanjut. Ada 3 pilihan saat itu. Saya mau melakoni usaha, tetap dijalankan, fokus di usaha, tapi tidak sesuai bidang kompetensi di kuliah saya, atau mau melanjutkan kuliah S2 sesuai cita-cita saya. Tapi usahanya nanti gimana? Saya mau saya langsung bekerja, misalnya langsung tenaga kontrak atau CPNS dan sebagainya, tapi nanti juga bagi waktunya gimana? Akhirnya ya saya cobalah berdialog dengan diri sendiri Mas. Jadi ini harus gimana ya solusinya. Terus akhirnya alhamdulillah setelah merenung, minta doa restu, oke, bukan salah satu yang saya pilih, tapi ketiganya yang saya pilih. Ketiganya yang saya pilih. Nekat Mas, harus nekat. Saya milih, kebetulan saya kuliah lanjut S2, itu jadwal kuliahnya nggak setiap hari, Senin, Selasa. Itu pun di Solo, jadi harus melaju kan. Maju, usaha tetap bisa jalan, pelan-pelan oke, dibantu dengan tim yang bisa diandalkan. Terus di akhir masa kuliah S2, saya bisa bekerja sesuai dengan basic saya masuk kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi DIY. Alhamdulillah diberi kesempatan di situ, mengabdi di sana untuk membantu dalam penanganan kasus COVID-19 itu. Itu ya intinya seperti itu Mas, kita harus
yakin aja lah kita ini bisa, kita memaksimalkan potensi. Kita nggak bermaksud atau berniat terlalu multitasking, terlalu memforsir, tapi ya kalau kita punya waktu 24 jam ya coba kita bagi, kita manage waktunya baik-baik. Itu aja sih kalau saya. Tuh teman-teman, bagi yang pengen usaha, memang kuncinya itu jangan menyerah sih kayaknya ya. Jangan mudah muntir. Tapi kalau dari Mas Rian sendiri ada kayak semacam apa ya, ritual atau rutinitas ya, rutinitas yang selalu Mas Rian jaga. Misal nih kayak ada orang yang kalau Jeff Bezos bilang dia tidur harus 8 jam, nggak boleh kurang gitu. Ada orang yang ngomong kayak gitu. Ada juga bahkan orang yang ngomong tiap pagi aku harus jogging dulu biar seger gitu kan. Atau kalau kayak si Elon Musk bilang biar dia semangat itu dia pagi harus take a shower dulu, harus mandi dulu gitu. Jadi ada kayak ritual-ritualnya gitu loh, yang walaupun sebenarnya itu hal sepele tapi bagi dia tuh impact-nya gede gitu. Nah kalau dari Mas Rian ada nggak sih kayak gitu? Horor ya ini ritual makan dupa. Ritual atau habit ya mungkin ya. Jadi kalau itu sih normal-normal aja Mas, saya tetap normal, sebisa mungkin juga istirahat tetap harus, karena kalau kita nggak istirahat sakit juga produktivitas pasti menurun. Saya istirahat cuman jam tidur yang memang agak berkurang gitu kan, karena banyak kegiatan, mungkin tidur jam 11, bangun jam subuh, itu juga harus normal seperti itu. Olahraga juga harus saya luangkan, meskipun seminggu hanya beberapa kali tapi memang harus wajib. Terus kalau dari segi konsumsi gizi dan pangan, saya nggak makan gorengan, nggak merokok, nggak alkohol, nggak soda, gorengan nggak. Terus saya lebih banyak sayur, minum itu jus buah kalau bisa, jus tomat, jus mangga dan sebagainya, alpukat, itu buah-buahan, sayur, makan teratur gitu. Seperti itu sih biasa. Cuman kalau untuk ada sih Mas satu hal yang yang gue tunggu nih. Satu hal yang di luar, kalau dipikir di logika nggak masuk akal sebenarnya. Maksudnya ini matematika kita sama matematika Allah yang saya yakin itu pasti beda. Jadi di luar ritual itu memang yang harus kita jaga, karena tidak ada sesuatu yang besar itu tanpa usaha atau amalan khusus yang kita jaga. Jadi kalau yang saya tekadkan, yang saya khususkan adalah poin tentang sedekah Mas, itu yang penting. Ini bukan maksud apa, tapi ini juga bisa pembelajaran kita bersama. Itu kadang-kadang dari sedekah itu bisa menjadi rezeki tak terduga. Rezeki bukan hanya materi, tapi dari bersedekah kita bisa menjadi sehat, kita bisa menjadi kuat, kita bisa menjadi rezeki yang tak terduga. Kadang misalnya kita habis bersedekah, kita melihat orang seneng gitu, ya nanti adalah pasti Mas penggantinya gitu. Itu yang harus kita jaga, kita harus rutinkan itu. Sedekah ya. Sedekah. Kalau kita ngasih satu kan nanti baliknya 10. Walaupun nggak melulu materi ya. Nggak melulu materi. Kadang kita dikasih, ini saya masih punya fisik yang kuat, yang sehat, itu juga rezeki ya, termasuk kalau kita punya hubungan baik dengan keluarga kita tuh udah termasuk nikmat gitu. Karena kadang ya ada juga keluarga yang lain yang mungkin itu kan ya jadi kayak lebih kurang nyaman aja dekat rumah gitu ya. Jadi itu sebuah kenikmatan. Nah, Mas Ian, di tahun 2045 kan Indonesia udah 100 tahun, 1 abad Indonesia. Langit Production ada di mana, Mas? Melihat ke depan ya. Atau mungkin Mas Rian mau atau punya cita-cita lain, maksudnya cita-cita besar yang usaha yang lain mungkin. Jadi mungkin Langit Production hanya sebagai sebagai batu loncatan mungkin. Jadi ya terserah sih, maksudnya 2045 tuh kayak gimana gitu. Gimana Mas Ian? Kalau melihat ke depan ya memang saya punya cita-cita dan harapan yang lain gitu Mas. Karena Langit Production kan usaha yang tak terduga tadi yang ternyata bisa memberikan suatu dampak positif. Tapi kalau untuk harapan saya sebenarnya, saya kan punya kiblat orang-orang yang memang inspiratif, yang bisa saya tiru semangatnya, karya-karyanya gitu. Kalau saya malah justru bercita-cita ingin menjadi seorang
social entrepreneur gitu. Jadi usaha yang berbasiskan pemberdayaan masyarakat, yang bisa meningkatkan perekonomian, yang bisa membuka lapangan kerja baru. Itu yang benar-benar saya harapkan. Tetapi juga berbasic kesehatan, itu yang saya cari. Nah, jadi basicnya kesehatan, tapi ada nilai-nilai kewirausahaan dan bisa berdampak positif ya. Social entrepreneur itu yang memang sekarang baru mulai dikembangkan di Indonesia, dan saya memang ingin ke arah sana nantinya. Cuman ini masih menggali lagi apa sih yang bisa diproduksi, apa yang bisa diciptakan. Jadi masih nyari-nyari ya, mau di apa, mau di mana, industri apa, produksi apa. Betul. Tapi kalau arahnya ingin ke sana, basicnya tetap pengen ada kesehatan, ada kewirausahaannya gitu. Oke. Terakhir Mas, ini kan kita pemuda Indonesia gitu ya. Kalau dari Mas ya sendiri, apa sih artinya menjadi Indonesia? Menjadi Indonesia itu kita harus bangga dan yakin dengan diri kita sendiri yang pertama. Kalau menjadi pemuda itu ya ibaratnya kita adalah matahari yang bersinar terik jam 12 yang paling terang, paling membara, semangatnya harus bergelora gitu. Jangan biarkan masa muda kita berlalu begitu saja. Kita harus melewati masa muda kita dengan karya-karya yang indah dan mempesona. Kita amankan. Oke. Terima kasih banyak Mas Rian, matur sembah nuwun. Sama-sama Mas Iksan, Mas Akmal di sini. Waktunya. Itu teman-teman percakapan kita dengan Mas Rian, banyak banget ilmu yang bisa diambil. Monggo kalau teman-teman mau bikin kaos, mau bikin seragam, bisa ke Langit Production atau pengen ngicipin sotonya Pak Kus. Ya. Besok habis lebaran. Lebaran. Monggo mampir. Oke, sekali lagi terima kasih. Sama-sama Mas Akmal. Terima kasih teman-teman semua yang udah support kita. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.